Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Pengertian Lupa dan Faktor yang Menyebabkan Lupa. Disusun oleh Fitri Nurindana dengan NIM 2010485, Risti Yuliandari dengan NIM 2010409, Nurifatin Nazila dengan NIM 201040993, dan Alfi Humairo dengan NIM 201041004. Pengertian lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Lupa terjadi dikarenakan sesuatu yang telah disimpan dengan baik dalam ingatan jarang dimunculkan atau ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran dan akhirnya mengalami kelupaan. Kelupaan juga bisa terjadi karena informasi yang tidak disimpan secara baik-baik. Penjelasan utama tentang terjadinya lupa. 1. Kerusakan jejak. Peterson dan Peterson pada tahun 1959 menemukan bahwa semakin lama penundaan antara penglihatan dan penarikan, maka semakin besar kerusakannya. 2. Kegagalan penarikan. Tulving dan Wiseman pada tahun 1975 berpendapat, ingatan gagal ketika kita tidak memiliki petunjuk yang tepat untuk menariknya. 3. Percampuran. Bahwa informasi baru dan memori yang disimpan bersaing sehingga mengakibatkan lupa. 4. Konsolidasi. Terjadi karena kerusakan atau deteriorasi psikologis, yaitu sebab-sebab organik seperti manusia, penyakit Alzheimer, atau usia tua. Macam-macam percampuran. 1. Pencampuran retro. Pencampuran ini terjadi ketika informasi baru bercampur dengan pengetahuan lama. 2. Pencampuran produktif. Pencampuran ini ketika informasi lama bertampak pada retensi informasi baru. Dan yang terakhir, pencampuran keluaran. Pencampuran ini terjadi ketika tindakan untuk mencegah menarik informasi percampuran ingatan tentang informasi lain karena penarikan memori menghabiskan ruang dalam memori jangka pendek. Jenis-jenis lupa. Yang pertama, lupa hilang. Lupa bukan berarti hilang. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di alam bawah sadar. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan di alam bawah sadar. Lupa adalah fenomena psikologis, suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan mental. Jutaan informasi telah direkam dan diserap melalui komputer otak. Perlu diketahui bahwa hilangnya informasi dari ingatan jangka pendek disebabkan oleh dua hal, yaitu karena gangguan dan waktu. Yang kedua, lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat berlainan dengan lupa-lupaan dan tidak sama dengan melupakan. Lupa-lupaan berarti pura-pura lupa. Melupakan berarti melalaikan. Tidak mengindahkan, baik lupa-lupaan maupun melupakan mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan lupa-lupa ingat berarti tidak lupa, tidak ingat benar, atau masa samar tetapi kurang pasti, agak lupa. Faktor-faktor kelupaan. Yang pertama, kegagalan penyandian atau failure to encode. Kegagalan memasukkan materi ke LTM. Hal tersebut disebabkan karena faktor stres yang mempengaruhi adanya kegagalan penyandian atau failure to encode. Yang kedua, kegagalan konsolidasi atau consolidation failure. Hilangnya memori akibat gangguan organik terjadi saat pembentukan jejak memori atau memory trace berakibat pada terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna. Ketiga, kegagalan pengambilan. Tidak mampu menemukan isyarat memori yang diperlukan bagi pengambilan memori. Nah, kondisinya bersifat temporer. Keempat, kelupaan yang disengaja, represi yang disadari memori, yang umumnya dilakukan oleh seseorang untuk menghindari kenangan akan pengalaman-pengalaman traumatik. Yang kelima, pembusukan.
Memudarnya memori seiring berlalunya waktu atau akibat jarang terpakainya memori tersebut. Yang keenam, interferensi retroaktif. Ketika memori-memori baru menghambat pengambilan memori lama saat memori-memori lama menghambat pengambilan memori baru. Yang terakhir, represi, merupakan tindakan mendorong pemikiran, memori, atau perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran. Nah, faktor-faktor lain dari kelupaan yaitu 1. Proses penyimpanan pada LTM tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak tepat atau sempurna. 2. Adanya proses interference. 3. Waktu. 4. Melemahnya atau hilangnya jejak penyimpanan. 5. Peristiwa-peristiwa traumatis dalam hidup. 6. Masalah medis dan klinis. 7. Karena sengaja melupakan. 8. Adanya distorsi pada informasi yang disimpan. Keliruan-keliruan memori. Otak tidak menyediakan akses instan untuk replika yang persis aslinya dari luar, yang tersimpan dalam sistem memori kita. Memori dapat pula bersifat konstruktif, artinya pengalaman sebelum membentuk memori. Informasi yang didapat setelah terbentuknya memori, faktor-faktor perseptual, faktor sosial, dan hasrat untuk mengingat suatu peristiwa berlebih dapat mempengaruhi apa yang kita ingat. Pengaruh tersebut berbentuk memori terkonstruksi baru, namun secara faktual tidak tepat. Berbeda dengan faktor-faktor sebelumnya yang menghambat penyandian atau pengambilan suatu memori. Faktor-faktor berikutnya membentuk suatu memori, namun memori yang palsu. Studi kasus. Para peneliti mewawancarai beberapa dari pemain football yang telah sembuh dari cedera kepala. Wawancara dilakukan selama kurang lebih 3-5 menit setelah terjadinya cedera, bila situasinya memungkinkan. Pemain yang tidak mengalami cedera berfungsi sebagai kelompok kontrol. Saat diwawancarai, pemain yang mengalami cedera mampu mengingat kecelakaan tersebut dengan akurat. Contoh, saya terkena hantaman dari depan saat sedang melakukan blocking. Meskipun demikian, 5 menit setelahnya, mereka tidak mengetahui bagaimana detail dari kecelakaan tersebut. Analisis. Dalam kasus di atas, kasus tersebut disebut dengan Transient Global Amnesia atau TGA, merupakan kehilangan ingatan yang bersifat sementara dan tiba-tiba. Akibatnya, seseorang tersebut melupakan detail-detail peristiwa yang terjadi sebelum insiden yang menimbulkan amnesia. Kejadian tersebut hanya tersimpan selama sesaat di dalam memori, namun tidak ditransfer atau dikonsolidasikan di memori permanen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.